Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah ma ba'da. Ayuhal ikhwah wa ya ayuhat talabah fi qismil wal adabiyah. Kaifa halukum hadzal yaum? Arju minkum an takunu fi sihhatin wa afiyah duna naqsin wahid. Salatu wa salaman daimaini mutalazimain ila hadrati sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi turja syafa'atuhu fi yaumin la syafa'ata illa syafa'atuh. Taib. Amatatuna hadzal yaum yakni al-khutuwat wal asas ma'at tariqati tarjamah, ya. Jadi langkah dan prinsip serta teknik menerjemahkan. Teman-teman, sebelum melakukan atau melaksanakan kegiatan penterjemahan, ada beberapa hal yang perlu untuk dikuasai terlebih dahulu oleh seorang penterjemah, ya. Seperti misalnya mengetahui bahasa sumber dan sasaran secara memadai, mulai dari unsur huruf, kata, kalimat, dan tata bahasa lainnya. Kemudian mengetahui berbagai jenis kamus, mengenal budaya dari bahasa sumber dan sasaran. Seorang penerjemah juga dituntut untuk memiliki kemampuan menggunakan alat penulisan atau pengetikan untuk menuliskan hasil terjemah dengan sebaik-baiknya dan tidak terlalu lama menghabiskan waktu. Hasil terjemahan diharapkan bisa memenuhi standar reliabilitas. Jenis reliabilitas tekstual. Yang pertama itu ada setia atau literalisme, yaitu terjemah mengikuti kata per kata teks asli. Yang kedua asing atau forex, yaitu terjemah enak dibaca, mudah dimengerti oleh pembaca sasaran, dan terasa seperti membaca teks asli dalam bahasa sasaran. Yang ketiga ringkas atau summary, yaitu terjemahan merupakan poin-poin utama dari teks sumber. Yang keempat menjelaskan atau komentatori, yaitu terjemahan menjelaskan hal-hal rumit yang ada pada teks asli. Yang kelima, menjelaskan secara ringkas atau summary commentary, yaitu bentuk terjemahan yang memadukan ringkasan dan penjelasan secara berimbang. Yang keenam, menyadur atau adaptation, yaitu bentuk terjemahan menghasilkan kembali teks asli sehingga dampak membaca terhadap hasil terjemahan berbeda dengan teks aslinya. Yang ketujuh, menyandikan atau encryption, yaitu bentuk terjemahan menghasilkan teks asli sedemikian sehingga pesan tidak tertangkap suatu golongan yang dimaksud dalam teks, namun tetap dipahami golongan lain yang mengetahui rahasianya. Langkah untuk melakukan terjemah ini menurut Ronald H. Badgett itu ada beberapa langkah yang harus dilalui oleh seorang penterjemah supaya hasil terjemahannya itu memenuhi standar reliabilitas. Yang pertama, tuning, penjajakan atau ta'aruf, yaitu upaya penerjemah mengenal teks naskah dengan seksama, mengamati sampul bukunya, judul buku atau teksnya, isi buku dan daftar isinya. Jadi dalam proses yang pertama atau tuning ini, penjajakan ini, seorang penterjemah harus betul-betul mengenal teks yang nantinya akan diterjemahkannya. Mungkin di tahap yang pertama ini masih mencoba untuk mengetahui seberapa tingkat kesulitan dari teks atau nas-nas yang nanti akan diterjemahkan itu. Jika memang dirasa dia mampu, maka ya dilakukan atau diterima penterjemahannya. Kalau tidak, ya barangkali mungkin bisa dilemparkan kepada penerjemah yang lain. Ini dalam kasus penterjemahan yang sudah profesional.
Karena tidak semua orang yang menguasai bahasa dalam tanda kutip bahwa di situ sekedar tahu misalkan gramatikalnya atau mungkin dari sisi ininya, ini secara otomatis langsung bisa menguasai, belum tentu. Tetapi ada beberapa di antara hal-hal yang itu seringkali harus harus dipelajari secara lebih lanjut oleh seorang penerjemah secara baik. Nah, kemudian yang kedua itu ada analisis, penguraian atau at-tahlil, yaitu upaya penerjemah menguraikan rangkaian kalimat dalam bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran menjadi kata atau frasa, melakukan hubungan sintaksis antar unsur kalimat, memahami peristilahan, dan mencari padanannya dalam bahasa sasaran. Jadi dalam proses analisis ini, tahapan analisis ini, maka seorang penerjemah itu berupaya untuk mengurai rangkaian kalimat. Artinya sebuah kalimat itu ketika dia disandingkan dengan kalimat yang berbeda, barangkali di situ nanti akan membentuk satu pemahaman yang berbeda, maknanya juga akan berbeda. Maka di sini perlu dan penting bagi seorang penerjemah untuk melakukan proses analisis tersebut. Seperti yang kemarin mungkin telah kita pelajari, ketika ada dua kata yang disandingkan, kata rohibafi dengan rohibaan misalkan, maka itu sudah menunjukkan makna yang berbeda. Kemudian ketika sebuah kalimat disandingkan dengan kalimat yang lain, maka itu kadang-kadang juga membentuk makna yang berbeda. Terlebih ketika misalkan di situ di dalam teks yang sifatnya sastrawi misalkan ya. Di dalam teks yang sifatnya sastrawi, tentu diksi pemilihan kata antara teks yang sastrawi dengan yang lainnya itu nanti juga akan memiliki maksud yang berbeda pula. Nah, ini perlu untuk dilakukan yang namanya analisis. Kemudian yang ketiga, understanding atau pemahaman, al-fahmu, yaitu upaya penerjemah memahami isi teks dari mulai paragraf demi paragraf, mulai dari paragraf 1, 2, 3 hingga paragraf yang terakhir. Coba dipahami apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh masing-masing paragraf tersebut. Kemudian barangkali apa hubungan paragraf 1 dengan paragraf yang kedua, nah hubungannya dengan paragraf ketiga dan seterusnya. Karena kadang-kadang kalau penulisnya itu tidak seorang penerjemah itu tidak jeli, maka boleh jadi itu nanti hasilnya tidak akan maksimal. Kemudian yang keempat ada peristilahan atau terminologi. Disebut juga al-mustolahat, yaitu penerjemah mengungkap istilah-istilah dalam bahasa sasaran dengan cermat dan selaras. Jadi seperti yang kemarin sudah kita bahas, bahwa sebuah kata itu punya makna yang berbeda ketika itu digunakan di dalam satu disiplin ilmu misalkan, atau digunakan di sebuah sebuah kajian tertentu misalkan, itu barangkali kata yang sama bisa menghasilkan makna yang berbeda. Nah, ini penting untuk kemudian diungkap juga peristilahan yang ada di dalam teks yang nantinya akan diterjemahkan. Kemudian ada perakitan atau restructuring, ada at-targhib, yaitu penerjemah melakukan penyusunan kalimat terjemahan yang dilakukan secara wajar dan mengikuti aturan makna dan gaya bahasa sasaran. Ini penting teman-teman untuk dipahami bahwa ketika kita menerjemahkan, ada orang yang menerjemahkan itu dengan menggunakan bahasa struktur bahasa sumber, tidak menggunakan struktur bahasa sasaran. Seperti yang kemarin sudah saya sampaikan, misalkan dalam tradisi Arab itu, kalau misalkan khitabnya, orang yang kita ajak bicara itu darajatul ingkarnya itu tinggi, maka di situ taukidnya itu diperbanyak, tetapi itu tidak berlaku di dalam bahasa Indonesia. Nah, oleh karena itulah, maka ini penting untuk dipahami seorang penerjemah ketika melakukan restructuring atau perakitan terhadap hasil terjemahan dia, jangan sampai kemudian hasil terjemahannya
itu merupakan susunannya berasal dari bahasa sumber, itu jangan. Karena itu nanti akan terkesan kaku, ya, akan terkesan kaku. Kemudian yang keenam, pengecekan, checking atau at-taqwim, yaitu penerjemah melakukan pengecekan penggunaan kata dan tanda baca serta susunan kalimat yang dipakai. Jadi tidak sekedar sekali jadi, tidak, tetapi diulang-ulang, dipahami kembali, kemudian dilakukan proses pengecekan. Dan tentu yang namanya manusia itu tetap ada human error-nya. Orang menerjemah ada kekeliruan, itu sangat wajar. Itu sangat wajar, ya. Nah, maka perlu untuk dilakukan yang namanya pengecekan atau checking out taqwim. Kemudian pembicaraan atau discussion al-mubahatsah, yaitu penerjemah melakukan pembicaraan atau pembahasan atas hasil penerjemahan berupa isi dan bahasanya. Artinya begini teman-teman, di dalam hal ini ketika hasil dari penerjemahan itu sudah selesai atau teman-teman sudah menyelesaikan nas atau menyelesaikan sebuah teks bacaan untuk diterjemahkan, maka yang perlu kemudian untuk dilakukan itu teman-teman bisa melakukan mubahatsah atau diskusi dengan teman-teman yang lain. Kalau dalam bahasa pendidikan namanya ada peer teaching gitu ya. Ada peer teaching, atau kalau dalam bahasa penelitian itu ada namanya peer review ya. Jadi review yang dilakukan oleh teman sejawat ya, sesama peneliti, sesama guru. Nah, kalau terjemah ya sesama peer mutarjim gitu ya, bahasa Arabnya peer mutarjim. Kok peer mutarjim? Peer ditambahi dengan bahasa Arab ya, enggak apa-apa lah ya. Peer mutarjim. Dengan melakukan langkah-langkah penerjemahan tersebut, maka diharapkan hasil terjemah yang dilakukan itu menghasilkan karya yang sesuai dengan prinsip reliabilitas. Aspek reliabilitas penerjemah ini artinya seorang penerjemah itu ada yang betul-betul diakui, ada juga yang tidak, gitu ya. Nah, seorang penerjemah akan diakui ketika atau dianggap reliabel ketika satu, penerjemah itu perhatian pada hal-hal kecil, misalnya cermat dalam memperhatikan nuansa konteks atau kontekstual nuansa sanding kata atau kolokasional nuans pada setiap kata atau frasa yang digunakannya. Kemudian yang kedua, sensitif terhadap kebutuhan pengguna. Yang ketiga, riset, penerjemah melakukan penelitian terhadap kata atau frasa yang mungkin bisa diketahuinya melalui telepon, internet, faksimil, dan membuka referensi lainnya. Selanjutnya yang keempat, pengecekan atau checking. Penerjemah perlu mengecek hasil terjemahannya dengan teliti. Jadi nggak cukup hanya sekali saja, bisa diulang beberapa kali supaya kesalahan-kesalahan itu bisa dibenahi. Dan tentunya sekali lagi bahwa ada kemungkinan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh seorang penerjemah ketika dia berusaha untuk menerjemahkan di kali pertamanya. Oleh karena itu perlu untuk dilakukan pengecekan. Yang kelima, sikap luwes penerjemah, yaitu kapan saatnya ia harus menolak tugas terjemahan yang tidak mungkin bisa dilakukannya. Jadi seorang penerjemah ya jangan merasa sok pinter begitu ya. Jadi kadang-kadang kalau memang dia tidak sesuai dengan kapasitasnya, maka ya harus ditolak. Kemudian yang keenam, itu janji. Penerjemah sebaiknya dapat memenuhi janji. Kalau janjinya 6 hari ya 6 hari, 7 hari ya 7 hari, selesai. Yang ketujuh, keramahan penerjemah ketika diajak bicara oleh klien, baik melalui telepon atau melalui tatap muka langsung. Yang kedelapan, penerjemah diharapkan mampu menjaga kerahasiaan teks yang akan diterjemahkan, termasuk menjaga kerahasiaan klien yang meminta bantuan penerjemah. Dan yang kesembilan, kemampuan penerjemah dalam menguasai perangkat elektronik, baik perangkat lunak maupun keras. Nah, sekarang jenis-jenis cara atau teknik menerjemahkan. Teman-teman, di sini ada dua kata, yaitu teknik dan juga model. Ini sebenarnya dalam arti yang sama ya, dalam arti yang sama. Perlu untuk saya sampaikan terlebih dahulu supaya nanti teman-teman tidak kebingungan ya, karena di situ
tertulis teknik, tetapi di beberapa poin itu ditulis model. Jadi saya menganggap bahwa penulisan itu sesungguhnya adalah dalam arti atau makna yang sama. Yang pertama, teknik hermeneutik, yaitu cara atau teknik menerjemahkan yang didasarkan atas teori atau ilmu penafsiran lambang atau nas, misalnya lambang atau naskah yang terdapat dalam kitab suci. Yang kedua, situasional, yaitu memahami makna ujaran berdasarkan situasi. Yang ketiga, stylistika. Model ini digunakan untuk dapat dengan tepat menangkap makna ujaran dalam bahasa sumber. Jadi stylistika itu kalau dalam bahasa Arab namanya adalah al-uslub. Al-uslub wa tariqatul lati yatba'uha al-fardu fi ta'biri an afkarihi wa masyairihi. Itu dalam takrifnya. Yang keempat adalah model kata demi kata. Model penerjemahan dengan mengungkapkan arti kata per kata, termasuk kalau di dalam pondok pesantren ya ada makna gandul. Nah, itu bagian dari model penerjemahan kata per kata, ya, kata per kata. Kemudian ada model sintaktis, yaitu model tentang cara menguraikan struktur atau jenis-jenis kalimat dari satuan terkecil hingga lebih besar. Hubungan gagasan antara satuan dan jabatan-jabatan satuan itu dapat juga disebut dengan upaya deskripsi struktural. Jadi modelnya mengurai kedudukan dari masing-masing kata atau struktur kata. Mana mubtada'nya, khobarnya mana, fa'ilnya mana, kemudian seterusnya. Yang keenam, model transformasional, yaitu model yang digunakan untuk memecahkan kalimat kompleks atau rumit. Yang ketujuh, teknik interlingua, yaitu jenis penerjemahan dengan menggunakan bahasa lain selain bahasa sasaran untuk memperjelas maksud dari bahasa sumber. Yang kedelapan, model semantik, yaitu upaya penerjemah memahami komunikasi melalui lambang bahasa. 9 model teori informasi, 10 model nomenklatif, yaitu model terjemahan dalam rangka memberikan istilah yang tepat bagi bidang ilmu tertentu seperti fisika, biologi, syariah, adab, sastra, dan sebagainya. 11 model modulasi, yaitu memindahkan isi atau bentuk kebudayaan dalam bahasa sumber ke dalam padanan kebudayaan yang dituangkan dalam bahasa sasaran yang mendekati ke 12 model generatif, yaitu model penerjemahan yang menunjukkan bahwa dalam penerjemahan melibatkan banyak keputusan dan suatu keputusan memengaruhi keputusan-keputusan yang lain. 13 model integral, 14 model normatif dan model pengecekan 3 tahap. 15 model interaktif, yaitu model yang kegiatannya berupa interaksi yang baik dan saling memberi antara penerjemah dan penasihat dalam bidang yang diterjemahkan. Nah, sebagai tabel langkah dan model dalam proses penerjemahan, ini seperti ini. Fase dan proses penerjemahan. Ada penjagaan, ini biasanya jenis modelnya adalah hermeneutik, situasional, stylistika. Penguraian itu biasanya kata demi kata, sintaktik, dan transformasional. Dan pemahaman biasanya interlingua, semantik, teori informasi. Peristilahan, nomenklatif, terjemah lurus, konsultasi, cipta istilah baru. Perakitan biasanya modulasi, generatif, dan integral. Pengecekan, normatif, 3 tahap, terjemah kata, terjemahan makna, terjemahan situasi. Pembicaraan atau diskusi biasanya interaktif. Baik, mungkin itu teman-teman. Terima kasih dan nanti kita lanjutkan dalam forum diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.